semester 2. Perkenalkan, nama saya Lili Sri Astuti. Perkenalkan, nama saya Astri Dwi Suranti. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek UAS Pendidikan Kewarganegaraan yang bertema Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, Bu. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Berkenan, Apakah Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, saya adalah seorang guru di SMK Ibnu Karam. Nama saya adalah Nurul Fitriani. Saya mengajar bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, melihat kemajuan teknologi, bagaimana Anda menilai dampak media sosial terhadap demokrasi pilkada langsung dan praktik sila keempat Pancasila? Dengan adanya kemajuan teknologi, ini sangat menguntungkan ya, terutama bagi orang yang mencalonkan diri, kemudian ada juga keuntungan bagi masyarakat. Bagi yang akan mencalonkan diri, misalnya ya perwakilan rakyat, anggota dewan, itu menggunakan media sosial atau teknologi ini untuk mengkampanyekan dirinya, ya. Jadi memberikan informasi terhadap dirinya, kemampuannya, ya, kelebihan-kelebihannya, mengapa mereka bisa dipilih oleh. Kemudian salah satu keuntungan bagi masyarakat sendiri, masyarakat karena sekarang ini kan mereka itu menggunakan medsos ya, jadi melalui informasi yang disebarkan oleh medsos sebagai bagian dari teknologi, sangat membantu mereka untuk mengenal lebih dekat lagi siapa calon mereka atau siapa perwakilan mereka suatu saat nanti, dari kepribadiannya, dari pendidikannya, dari kelebihannya dan keahliannya. Jadi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini banyak juga dampak negatifnya, seperti adanya penyalahgunaan ya. Jadi disalahgunakan penggunaan medsos, misalnya menyebarkan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, seperti informasi hoax dengan memfitnah salah satu calon, kemudian memberikan informasi yang tidak benar terhadap lawannya, dan juga mempengaruhi masyarakat, apalagi kalau masyarakat awam ya, jadi mereka mempercaya aja meskipun itu berita tidak benar. Jadi ada dua sisi ya, dampak positif dan negatifnya dari perkembangan teknologi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung? Ya, karena peran saya sebagai guru, jadi targetnya pasti siswa. Kebetulan saya mengajar SMK, di mana mengajar SMK itu adalah mereka termasuk tergolong pemilih pemula. Jadi sebagai guru juga saya perlu menekankan atau memberikan pengetahuan terhadap siswa, meskipun saya hanya mengajar bahasa Inggris, tapi tidak hanya itu, informasi juga harus diberikan kepada siswa saya sendiri. Wah, memilih itu penting. Silakan ikut berpartisipasi, karena sebagai generasi muda mereka juga harus belajar. Suatu saat nanti mereka akan bisa jadi terlibat tidak hanya sebagai pemilih, tapi dia juga bisa sebagai calon. Jadi mereka harus memilih, mereka harus menentukan pilihannya dengan cara yang smart, harus menyeleksi dengan baik, tidak boleh termakan hoax. Jadi dengan memberikan informasi tersebut juga berperan untuk meningkatkan keinginan mereka untuk, atau menetapkan keinginan mereka untuk memilih, ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Untuk pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, sebagai seorang guru, menurut Anda, apakah demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila sangat berkaitan erat, karena pemilihan langsung ini masyarakat langsung memilih calonnya, langsung memilih perwakilan mereka. Karena bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada perwakilan, jadi mereka memilih secara langsung perwakilan mereka yang mereka anggap tepat, yang mereka anggap bisa menyalurkan aspirasi mereka. Jadi sangat berhubungan dan berkaitan.
Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Apabila ada kesalahan atau kata yang berkenan di hati, saya maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Saya akan mewawancarai seorang dosen mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Siap, berkenan. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain, saya dosen di Universitas Bogor Mataram, di Fakultas Teknik. Kemudian saya juga kaprodi di program studi Teknologi Informasi. Mungkin itu saja perkenalannya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, melihat kemajuan teknologi, bagaimana Anda menilai dampak media sosial terhadap demokrasi pilkada langsung dan praktik sila keempat Pancasila? Ya, baik. Menurut saya perkembangan teknologi khususnya media sosial tentunya berdampak baik dalam kehidupan berdemokrasi di negara kita, khususnya dalam pemilihan langsung. Tentunya ada dampak negatif maupun dampak positifnya. Ya, kalau misalkan negatifnya, orang-orang banyak yang kebablasan dalam menerima informasi, meneruskan informasi tanpa tahu apakah benar apa tidak, hoax apa tidak, gitu ya. Nah, kemudian dampak positifnya tentunya informasi itu cepat kita terima, gitu. Kira-kira. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang dosen, bagaimana Anda berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung? Ya, baik. Sebagai seorang dosen tentunya mendorong partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemilihan langsung ini bisa melalui kegiatan proses mengajar, belajar mengajar, saya sampaikan pada mahasiswa, bisa melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pentingnya kegiatan berdemokrasi pemilihan langsung. Begitu kira-kira. Pertanyaan terakhir atau yang ketiga, sebagai seorang dosen, menurut Anda, apakah demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Ya, kalau kita lihat sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah masih berhubungan langsung? Ya, tentu berhubungan, karena pada sistem negara kita, sistem pemilihan kita, pemerintah berasal dari rakyat, ya, oleh rakyat, untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Sekiranya ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa yang terkait tentang demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Sebelum itu, boleh kakak perkenalkan diri dulu? Saya Fakultas Ilmu Penghargaan semester 4. Baik, terima kasih. Boleh kita lanjut ke tanya jawab? Baik, Baik, pertanyaan pertama, menurut kakak sebagai mahasiswa, apakah demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila Pancasila keempat? sebagai mahasiswa, menurut saya demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila keempat Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena dalam demokrasi pemilihan langsung, rakyat memiliki hak itu secara langsung memilih wakil-wakil yang mereka yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Hal ini sesuai dengan konsep kemusyawaratan yang terdapat dalam sila keempat, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui dialog, konsultasi, dan pemilihan melibatkan partisipasi aktif rakyat. Pertanyaan selanjutnya, melihat kemajuan teknologi, bagaimana menurut Anda sebagai mahasiswa menilai dampak media sosial terhadap demokrasi pilkada? Melihat kemajuan teknologi,
media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi pilkada langsung dan praktik sila keempat Pancasila. Media sosial memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi politik dan pemerintahan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang calon partai politik. Baik, terima kasih untuk suatu pertanyaan terakhir. Apa peran dan tanggung jawab kakak di Fakultas Kakak Ilmu Olahraga terkait tentang pemilihan langsung dan nilai baca yang Pancasila yang terkait? Menurut saya, Fakultas Olahraga dapat mengintegrasikan materi yang berkaitan dengan demokrasi langsung dan nilai-nilai Pancasila di dalam kurikulum mereka. Misalnya, dalam mata kuliah yang membahas tentang manajemen olahraga atau kepentingan dalam olahraga, dapat dimasukkan pembahasan tentang kepentingan partisipasi publik, pemilihan langsung dan nilai-nilai demokrasi dalam konteks olahraga. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila. Langsung saja, mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya Pak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Siap. Bolehkah terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri? Oke. Nama saya Samsudin. Saya berasal dari Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Saya sebagai pengusaha jual beli gabah dan pengadaan gas LPG 3 kg, masuk juga penjualan sembako dan lain-lain halnya. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, melihat kemajuan teknologi, bagaimana Anda menilai dampak media sosial terhadap demokrasi pilkada langsung dan praktik sila keempat Pancasila? Apakah ada tantangan atau peluang baru yang dapat dimanfaatkan? Menurut saya, masyarakat sangat dapat mudah berbagi informasi, politik, gagasan, dan dapat memperluas jangkauan partisipasi politik secara langsung dalam bentuk pilkada langsung. Kemudian dalam konteks media sosial ada juga tantangan, termasuk dalam segi penyebaran berita hoax yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian di masyarakat ada kebingungan dengan adanya berita-berita hoax yang selama ini banyak menyebar di media sosial, termasuk juga ada pengaruh di sistem demokrasi pilkada langsung. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pengusaha, bagaimana Anda berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung? Saya sebagai pengusaha sangat mendorong partisipasi politik yang akan terjadi tahun depan, termasuk pemilihan umum secara langsung. Adapun yang saya dukung sebagai karyawan sangat mendukung. Saya yang sekali lagi adalah saya bekerja mendorong karyawan memberikan yang diperlukan dalam pilkada langsung. Kemudian saya juga menggunakan platform bisnis untuk memberikan dukungan kepada kampanye-kampanye maupun kegiatan lain, kegiatan berpolitik di negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk soal yang ketiga atau yang terakhir, menurut Anda, apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan pemilihan langsung? Saya sebagai masyarakat juga, sebagai pengusaha, tentu saya mengharap meningkatkan pemahaman di dalam masyarakat, kesadaran dalam masyarakat dalam proses demokrasi pemilihan langsung.
Kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu mengadakan kampanye-kampanye berpendidikan dan kesadaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian juga menyediakan sumber daya kepada para masyarakat tentunya, dan juga membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat serta organisasi pada umumnya. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Selebihnya jika ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini akan mewawancarai seorang mahasiswa dengan tema Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Baik, sebelumnya maaf telah mengganggu waktunya kakak. Apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Ya, saya berkenan. Sebelum itu, bolehkah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Disya Priani dari Universitas Mataram, program studi S1 Peternakan. Sekarang saya semester 6. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa, menurut kakak, apakah demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila keempat Pancasila? Sebagai mahasiswa, menurut saya demokrasi pemilihan langsung masih berhubungan dengan sila keempat Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengapa demikian? Karena dalam permusyawaratan Mengapa demikian? Karena dalam demokrasi pemilihan langsung, rakyat memiliki hak untuk secara langsung memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Hal ini sesuai dengan konsep permusyawaratan yang terdapat dalam sila keempat, di mana putusan-putusan penting diambil melalui dialog, konsultasi, dan pemilihan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Melihat kemajuan teknologi, bagaimana kakak menilai dampak media sosial terhadap demokrasi, pilkada langsung, dan praktik sila keempat Pancasila? Apakah ada tantangan atau peluang baru yang dapat dimanfaatkan? Menurut kemajuan teknologi, media sosial memiliki dampak yang signifikan Melihat kemajuan teknologi, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi, pilkada langsung, dan praktik sila keempat Pancasila. Media sosial memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi politik dan pemilihan umum. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang calon, partai politik, dan platform memiliki dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini mendukung transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam memilih pemimpin mereka. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Apa peran dan tanggung jawab Fakultas Peternakan untuk membimbing dan membekali mahasiswa untuk memahami demokrasi pemilihan langsung dan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengannya? Sebagai Fakultas Peternakan, peran dan tanggung jawab dalam membimbing dan membekali mahasiswa untuk memahami demokrasi pemilihan langsung dan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengannya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan kegiatan ekstra. Salah satunya dalam cara mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mendukung pendirian organisasi mahasiswa yang berfokus pada isu-isu politik dan sosial, serta mengadakan seminar atau lokakarya terkait demokrasi dan Pancasila. Kegiatan semacam ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan praktis terkait demokrasi dan Pancasila.
Baik, terima kasih Kak. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Kakak, mohon dimaafkan.